Halo, selamat sore pemirsa. Di depan saya ada mobil listrik BYD M6 MPV dari BYD Build Your Dreams. Hari ini hari Kamis 30 Januari 2025 bersamaan malam 1 Sya'ban 1446 Hijriah. Tandanya nanti malam kita sudah masuk awal bulan Sya'ban. Sebagaimana janji saya beberapa hari yang lalu, kali ini akan saya tunjukkan secara eksklusif kepada Anda tentang gambaran rencana pembangunan flyover Bintaro Puspita yang ditentang keras oleh warga RW 08 Perumahan Bumi Bintaro Permai, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang beritanya sudah masuk di televisi berita nasional Metro TV. Ya, sayangnya hanya Metro TV yang meliput berita tersebut. Sementara mungkin bagi televisi berita nasional yang lain gak begitu menarik beritanya. Dan apalagi kita tahu sendiri, memang televisi berita di Indonesia ini bukan hanya televisi berita sebenarnya, tapi televisi hiburan umum atau genre entertainment di Indonesia sebagian itu adalah, kalau mau beli deh tahu bulat digoreng dagangan 500-an. Keganggu banget saya suaranya. Tapi gak apa-apa, namanya orang lagi nyari rezeki, lagi menjemput rezeki, jadi gak boleh saya kata-katain ya. Kalau mau beli aja deh, enak kok tahu bulatnya. Nah, itu sebabnya kenapa saya pakai format POV pada hari ini ya. Jadi maafkan yang tadi ya. Tadi saya sampai bilang sebagian televisi berita kita dan televisi hiburan umum kita itu cenderungnya partisan atau berpihak kepada partai politik tertentu, karena memang kebetulan pemiliknya adalah orang partai yang partainya entah itu beraliansi dengan pemerintahan atau tidak gitu. Kebetulan Metro TV adalah televisi berita yang partisan, karena pemilik Metro TV, Pak Surya Paloh, adalah ketua umum dari Partai Nasdem, yang kebetulan di era pemerintahan merah putih Presiden Prabowo Subianto ini tidak berada dalam pemerintahan, tidak berada dalam kabinet, namun memberikan confidence and supply atau dukungan dan kepercayaan kepada kepresidenan Bapak Prabowo Subianto. Hal yang sama yang dilakukan juga oleh PDI Perjuangan dan dua partai ex koalisi perubahan yang lain, yaitu PKS dan Partai Umat. Iya. Ya, kalau PKB itu di kabinet. Iya. Kalau PDIP dapatnya pimpinan legislatif ya, dan beberapa komponen-komponen pelengkap DPR. Nasdem pun juga begitu, juga mendapat jatah pimpinan di DPR
dan kelengkapan berikut kelengkapan plus beberapa kepala daerah. Nah, kenapa kok masuk di? Jadi makanya kalau saya pun nanti di kayak beginiin ya beritanya sudah tersebar loh secara nasional, bukan hanya regional, bukan hanya lokal Bintaro aja, dimuat di kabar Bintaro. Ya. Kalaupun ada beberapa YouTuber yang atau influencer yang bikin kayak saya ini ya mau komen apapun nggak guna, karena beritanya juga udah nasional, masuk Metro TV loh. Metro TV itu televisi berita nasional, cakupan siarannya seluruh penjuru tanah air Indonesia dan mancanegara, bisa diakses secara online melalui siaran langsung streaming di YouTube-nya Metro TV maupun melalui situs web metrotvnews.com atau medcom.id, medcom.id gitu loh. Jadi gimana? Emang udah masuk Metro TV gitu. Nah, ini akan saya paparkan dan laporkan secara eksklusif kepada Anda gambaran mengenai rencana pembangunan flyover dari Bintaro Puspita yang memiliki panjang 411 meter dan dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Iya, kita ambil jalan pendek aja, kita nggak lewat jalan panjang karena keterbatasan waktu, saya harus tunai kewajiban yang lain. Jadi alasan pembangunan flyover ini memang menindaklanjuti dari Permenhub peraturan Menteri Perhubungan yang melarang adanya perlintasan sebidang. Saya lupa Permenhub berapa ya, dasar hukumnya itu dari salah satu Permenhub, peraturan Menteri Perhubungan zaman Menhubnya Pak Budi Karya Sumadi kalau saya nggak salah. Kalau sekarang Menteri Perhubungannya adalah Pak Dudi Purwagandi, komisaris PLN dan juga seorang birokrat dan pebisnis yang masyhur ya, Pak Dudi Purwagandi, Menteri Perhubungan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Iya. Nah, Permenhub zaman Budi Karya Sumadi ini memang kan melarang adanya, sebenarnya bukan dari zaman Budi Karya Sumadi ya, larangan perlintasan sebidang itu ditutup semua. Semenjak ada peristiwa tragedi Bintaro Jilid 2 tahun 2011 ya, kalau saya nggak salah 2011 itu di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, presiden ke-6 kita. Dan pada saat itu Menteri Perhubungan, koreksi saya kalau salah ya, Menteri Perhubungan kita adalah Bapak Yusman Syafi'i Jamal, kalau saya nggak salah, koreksi aja kalau salah. Nah, jadi semenjak itulah keluar yang namanya Permenhub mengenai adanya larangan perlintasan sebidang dan perlintasan liar. Jadinya diganti dengan entah itu underpass atau flyover. Nah, di sini flyover itu yang di bekas PJL 57 Bintaro, tempat tragedi Bintaro Jilid 2 tahun 2011 itu. Ada kekurangan, jalurnya yang narrow dan putaran baliknya di dekat pasar Bintaro atau orang bilang pasar mikro itu terlalu sempit, sehingga kadang di saat
volume kendaraan membesar, maka jadinya macet. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke titik start dari rencana flyovernya. Jadi pembangunan flyover Bintaro Puspita untuk tahun 2025 ini digelarnya itu sepaket berdasarkan data dari LPSE, sepaket dengan flyover di Jalan Latumeten di Grogol, Jakarta Barat. Nah, bedanya flyover Latumeten di Grogol itu dia 2 jalur. Ada di 2 sisi barat dan sisi timur. Dan panjangnya juga lebih sedikit panjang. Dia kalau nggak salah panjangnya 600 meteran. Nah, di sini titik startnya dari rencana pembangunan flyover Bintaro Puspita itu dari sini mulainya. Jadi dari setelah kolong jembatan tol Serpong Ulu Jami ini, kelihatan ya. Kayak ini kan batas tingginya 5 meter. Jadi bus double decker bisa masuknya. Cuman dia harus deal dengan tiang listrik. Dari sini nih mulainya nih. Dari ujung trotoar ini kemungkinan. Naiknya dari sini, kemungkinan dari ujung trotoar ini, kemungkinan dari ujung trotoar ini naik ke atas. Kita ikutin jalannya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri nih, bagaimana arus lalu lintasnya di hari ini, di hari kerja, di jam pulang kerja. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Inilah penyebab kenapa warga Perumahan Bumi Bintaro Permai RW 08 Pesanggerahan Jakarta Selatan ini menolak dengan gigih dan keras dan bersemangat gitu ya, menolak pembangunan flyover Bintaro Puspita gitu. Karena teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana lalu lintasnya. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana kondisi lalu lintasnya. Ini hari Kamis 30 Januari 2025, malam 1 Syakban 1446 Hijriah, hari kerja setelah libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek untuk 2025 ya. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini kebetulan jam pulang kantor. Saya buat ini jam 17.40 petang, pukul 5.40 petang waktu Indonesia Barat. Ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nih, jadi sponnya itu membentang sepanjang 411 meter, naik di atas itu, di atas gapura itu nantinya itu ditutup, perlintasannya ditutup, belok kanan nanti, belok kanan. Oke, kita aja deh, kita sembari gegabutan. Nih, teman-teman lihat sendiri ya. Soalnya banyak netizen yang nih radius putarnya nih masih gede loh. Nih, bayangin kalau flyovernya dibuat ya, alasan lebar ininya kan 6 meter, nanti nyempit jadi 3 meter. Dan ini nanti radius putarnya akan jadi menyempit dan akan membuat satu titik kemacetan baru. Oke, kita lanjutin lagi, nggak apa-apa, ini kan eksklusif. Sampai ke titik turunnya. Ini nanti jadi membentang. Ini saya jalan sambil mengikuti rencana rute atau rute lintasan dari flyover Bintaro Puspita. Oke, ya. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Lalu lintas menjelang maghrib pada saat orang-orang pulang kantor. Ini hari kerja.
Kalau kemarin kan hari Selasa saya bikin itu kan pas orang lagi liburan orang. Nggak fair dong. Nggak. Nah ini mumpung hari kerja, orang udah pada back to work setelah liburan. Nah ini jadi. Dan ini teman-teman bisa lihat sendiri kan tadi. Kondisi lalu lintasnya bagaimana? Nah, oke, kita cari titik safe dulu. Ya. Oke. Nah, ini terus memanjang sampai ke arah Jalan Bintaro Utara. Bintaro Utara tuh ke sana, ke arah Masjid Jami Bintaro Jaya. Oke. Nanti saya akan paparkan dan berikan perkiraan titik terminusnya atau nanti titik turunannya dan titik penaikannya kalau dari arah sebaliknya, dari arah Bintaro Utara. Kalau tadi kan titik penaikan, titik naik dan turun dari arah Bintaro Puspita. Nah ini ya teman-teman bisa lihat lalu lintasnya bagaimana. Saya kebetulan tinggal di wilayah sini sudah sangat lama teman-teman. Saya dan keluarga tinggal di sini itu dari tahun 2003. Di Instagram Kabar Bintaro ada yang komen, warga sini tinggal dari sejak tahun 1987. Oh, berarti sudah 38 tahun ya. ...1987 itu kejadian tragedi Bintaro jilid 1 di lokasi yang berdekatan dengan SMA Negeri 86 atau kata orang bilang Grunge atau Grunge gitu. Nih ya teman-teman bisa lihat sendiri ya kondisi lalu lintas sebagaimana dimuat dalam aspirasi dan petisi penolakan oleh warga ya. Tidak ada antrian panjang dan kondisi lalu lintasnya tidak macet. Tidak terjadi antrean parah, baik itu pada saat pada saat masuk jam orang berangkat kerja maupun seperti saat ini jam orang pulang kerja. Nah ini masih berapa meter lagi teman-teman, dan teman-teman bisa lihat ya lalu lintasnya lancar jaya. Itu ada kereta mau lewat bentar lagi. Dan nanti kita lihat, nanti kita akan perlihatkan juga pada saat keretanya lewat bagaimana situasinya. Oke, nih ya, ini kan persiapan kereta mau lewat nih. Sampai sejauh ini lihat tuh, belum ada orang berhenti. Ketika kalau sudah mau deket-deket Palang, baru orang berhenti. Nih lihat ya, nih lihat, kebetulan mungkin sebentar lagi keretanya melintas dari stasiun Kebayoran menuju dari Pondok Ranji rupanya. Nih. Tuh ya, tuh. Ini kemacetan, itu kemacetan seperti itu masih dalam taraf wajar antrian kendaraannya. Nih keretanya, ternyata dari arah Pondok Ranji mau ke Tanah Abang. Kalau jam segini kelihatannya pemberangkatan awalnya dari Parung Panjang. Tuh lihat tuh. Lihat ya. Nih,
kan kereta barusan lewat. Perhatiin deh, lihat pergerakannya. Ini kemacetannya belum panjang teman-teman. Ini kemacetannya masih dalam hitungan meter, gak nyampe berkilo-kilometer. Oh, dua keretanya, satu lagi dari Kebayoran ke arah ke tujuan akhirnya Serpong. Tuh lihat tuh, dua kereta aja. Ini antriannya masih normal. Dua kereta loh, dua kereta double. Antriannya aja masih normal. Lihat tuh, antriannya aja masih normal. Ya, jadi benar yang disampaikan warga sini. Gak ada urgensinya untuk bangun flyover itu. Dan lihat tuh, ketika pergerakan kendaraan setelah dua keretanya lewat, itu smooth, gak ada hambatan apapun. Dan alhamdulillah betul yang disampaikan, perlintasan PJL 58 bukan 57 ya, PJL 58 Bintaro Puspita ini zero accident, relatif lebih sangat aman loh. Baik itu ketika masih dikelola secara swadaya oleh warga RW 08 BBP, maupun ketika sudah diambil alih secara resmi oleh Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta atau Dishub DKJ yang berada di bawah Ditjen Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atau Ditjen KA Kemenhub RI. Ini sebentar lagi kita akan sampai di titik akhir dari penaikan dan penurunannya, sekaligus titik awal kalau dari arah Bintaro Utara. Jalan sana namanya Jalan Bintaro Utara. Kalau arah ke kiri, ke arah The Forum, itu namanya Jalan Bintaro Taman Barat. Dan ya, congratulations ya, selamat untuk Opa Chong Sokso yang baru buka usaha di The Forum. Baru buka usaha di sana. Ya, semacam kayak ya kedai-kedai kopi asik gitulah. Ya, jadi selamat ya atas pembukaan usahanya. Nah, nih kita dalam beberapa menit lagi beberapa detik lagi bahkan akan sampai di titik akhir kalau dari arah Bintaro Puspita penurunannya. Tapi penaikan dan juga titik penaikan kalau dari arah Bintaro Utara di sana. Oke. Ini eksklusif ya, saya paparkan untuk Anda gambarannya. Ini eksklusif ya, karena YouTuber manapun, bahkan media manapun belum ada yang membuat seperti ini. Ya. Meskipun ini baru sekadar perkiraan loh ya. Karena nanti keputusan akhirnya ada di tangan Pemprov DKJ yang dipimpin oleh gubernur terpilih kita, yaitu Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung atau Pak Pram ya. Nah, di sini teman-teman, titik akhir dari flyovernya. Nah, di sini membentang akhir sponnya. Nah, kemungkinan di sini nih. Nah, di sini nih, di pohon ini nih. Ini titik apa namanya? Perkiraan ya, ini perkiraan sekali lagi. Perkiraan titik dari, nah ini gak patut dicontoh nih. Ini gak patut dicontoh ini. Ini gak patut dicontoh karena berbahaya. Gak patut dicontoh ya, itu berbahaya sekali. Nih di sini ya, di perkiraan titiknya itu di sini. Jadi inilah titik turunannya dari
titik akhir ya dari turunan flyover dari arah sana, arah Bintaro Puspita. Dan titik naik the flyover, gambar perkiraannya di sini. Titik naik flyover dari arah Bintaro Utara. Jadi nanti naiknya dari sini ke atas, turunannya tadi di dekat kolong tol Serpong Ulu Jami itu tadi. Jadi di sini nih perkiraan titiknya di sini. Naik dari arah Bintaro Utara ke sana. Ini pun juga sebenarnya udah sempit teman-teman. Udah sangat-sangat sempit. Jadi akses dari kalau mau dari arah Bintaro Utara ke arah Bintaro Taman Barat, ini nanti akan, ya kalau kata orang Sunda mah, akan riweuh gitu loh. Dan teman-teman bisa lihat sendiri kan, di dua jalurnya, baik itu di arah Bintaro Puspita maupun arah Bintaro Utara nih, ini masih lancar hitungannya. Jam pulang kerja jadi yang ada di dalam petitumnya itu betul. Yang ada di dalam petitumnya itu, oke, kita nyebrang dulu teman-teman ya. Oke, kita nyebrang dulu. Ini trafiknya luar biasa. Ini bukti kan? Ini bisa jadi bukti penguat. Bukti penguat dari kenapa pembangunan flyover Bintaro Puspita sudah selayaknya tidak usah dilaksanakan. Nih ya, dari arah dua sisi ya. Nih ada kereta lewat lagi dari arah Pondok Ranji ke Tanah Abang. Jam segini kelihatannya pemberangkatan awalnya dari Rangkas Bitung. Jadi sekarang titik pemberangkatan awal KRL itu hanya di stasiun Rangkas Bitung, stasiun Parung Panjang, dan stasiun Serpong saja. Jadi stasiun Maja sudah lama tidak lagi jadi tempat pemberangkatan awal dari KRL komuter lain Indonesia Jabodetabek. Atau KAI komuter Jabodetabek, itu lebih tepatnya ya. Nih, wih, ada Nissan apa ini? Murano ya? Wih, Nissan Murano guys. Ternyata bikin liputan eksklusif begini dapat rezeki. Nyepot mobil eksklusif teman-teman, Nissan Murano. Alhamdulillah wa syukurillah. Makanya kalau mau dapat sesuatu yang eksklusif, maka lakukanlah hal yang eksklusif. Nah ini kan eksklusif saya sampaikan. Nih ya, ini sama. Kita berjalan dari arah sebaliknya, dari Bintaro Utara ke arah Bintaro Puspita, walaupun gak full ya. Gambaran flyovernya tadi seperti itu teman-teman. Nih bisa dilihat ya, ini jam pulang kantor masih lancar. Gak ada macet-macetnya. Tadi ada kereta lewat, pergerakan lalu lintasnya masih lancar. Belum ada accident. Ya ini zero accident lah. Belum ada korban jiwa, belum ada nyawa melayang. Sistem pengamanannya sudah dipercanggih dan seterusnya. Ini jadi yang ada di dalam petitum penolakan pembangunan flyover ini semuanya benar gitu loh. Semuanya benar gitu loh. Bukan masalah primitif atau enggak gitu loh. Ah ini warga yang, ada netizen yang ngatain, ah ini warga primitif apa segala macam itu. Bukan masalah primitif atau gimana nya. Nih ada kereta mau lewat lagi nih. Tuh palang udah bunyi.
kereta mau lewat nih ya. Untung saya putar balik, putar wali. Ini walaupun saya kurang sehat nih, si pemulihan pasca kemarin pilek. Oke. Nah ini kereta lewat. Tuh. Nggak macet. Macetnya pun hitungannya masih dalam hitungan meter. Nggak panjang hingga berkilo-kilometer. Enggak nih. Ini kemana nih keretanya? Kalau tadi kan ke Serpong, ini ke Rangkas Bitung. Alhamdulillah udah pernah saya ke sana. Main doang, tektokan. Tektok saya. Sebentar dari Rangkas Bitung, main ke alun-alunnya, apa segala macam, putar balik. Jadi tektok. Walaupun kalau naik KRL dari Pondok Ranji ke sana bayar 7.000 dengan waktu tempuh 1,5 jam, 90 menit kalau lancar. Kalau macet, nah ini lihat nih, ini rame, tapi rame lancar, bukan rame yang sampai berhenti nggak bergerak gitu loh. Oh lihat tuh, lihat. Jadi apa yang ada di dalam argumentum petitum dari penolakan pembangunan flyover Bintaro Puspita itu ada benar semua. Nah sekarang tiba pada kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Berhubung sebentar lagi mau maghrib, kesimpulannya adalah satu, ini adalah perlintasan kawasan permukiman. Karena perlintasan kawasan pemukiman, makanya bukan lintas utama, bukan lintas jalur utama, dan juga bukan jalur padat, bukan jalur sibuk. Baik pada saat jam berangkat kerja maupun pada saat jam pulang kerja. Yang menjadi jalur utama itu adalah jalur di sepanjang mendekati SMP Negeri 177 sampai ke arah apa itu lapangan militer, apa itu yang mau ke Tanah Kusir sama ke jalan tol Petran, itulah namanya lah. Nah, itu. Dan satu lagi jalur sibuknya adalah di Jalan Kesehatan Bintaro. Itu jalur sibuk, macet. Walaupun sudah dibikin one way tetap macet. Kenapa? Karena ada pertemuan kendaraan di pertigaan Organon. Dan itu pun juga jalur sibuk. Orang ada yang mau lewat Tanah Kusir, ada orang yang mau lewat Deplu. Itu Pondok Pinang. Itu jalur sibuk. Rame. Kalau ini bukan jalur sibuk, ini karena jalur pemukiman. Dan betul yang disampaikan oleh Humas Tim Petitum Penolakan Pembangunan Flyover RW 08 itu, Dr. Kiai Haji Tubagus Wahyudi itu, ya. Kalau dibangun, ini nanti akan timbul masalah baru. Apa? Banjir. Karena dibangun di atas lahan hijau. Berkuranglah RTH, ruang terbuka hijau gitu. Nah, oleh karenanya tadi berlaporan tadi, mudah-mudahan bisa jadi consideration, bisa jadi konsideran lah, agar apa, pembangunan flyover Bintaro Puspita itu setidaknya tidak usah dilakukan. Tidak dilakukan malah lebih baik, ya.
karena tidak ada urgensinya dan tidak ada argumentum yang mendukung itu. Tadi kan teman-teman sudah menyimak secara eksklusif ya kondisi lalu lintas dari sepanjang pukul 17.40 petang waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 18 petang atau pukul 6 petang pas waktu Indonesia Barat sebelum azan maghrib ya, yang petang ini pukul 6.20 petang atau 18.20 petang waktu Indonesia Barat. Bisa teman-teman nilai sendiri ya, saya hanya memberikan laporan yang bukan hanya dalam kapasitas saya sebagai warga dan kapasitas saya juga sebagai content creator, sebagai ya boleh dibilang wartawan lepasan gitu ya, atau wartawan cabutan. Walaupun saya bukan wartawan, tapi saya nggak YouTuber aja. Nah, itulah teman-teman yang dapat saya paparkan secara eksklusif mengenai aspirasi warga RW 08 Perumahan Bumintang Permai berkaitan dengan penolakan terhadap pembangunan flyover Bintaro Puspita, yang menurut saya pribadi setelah tadi kita melaporkan secara eksklusif ya, itu tidak ada urgensinya dan tidak diperlukan, karena menimbang ini adalah kawasan permukiman, kawasan residensial ya, jadinya bukan jalur utama, bukan jalur lintas ya, dan bukan juga jalur yang tergolong sibuk ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak dan menyaksikan Chatterbox laporan eksklusif dan mendalam mengenai petisi penolakan pembangunan flyover Bintaro Puspita yang beritanya telah masuk ke saluran televisi Metro TV dan disimak secara luas oleh masyarakat di berbagai penjuru tanah air dan mancanegara. Selamat petang, terima kasih telah menonton dan kita bertemu lagi di lain kesempatan.